Ketua Umum PSSI membantah tudingan ada motif politik di balik rencana PSSI untuk merenovasi JIS. Lantas, mengapa rencana renovasi JIS dinilai syarat muatan politik? Kita akan bahas dengan Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto dan juru bicara Anies Baswedan Andi Sindulingga. Selamat sore Bang Andi, Bang Yandri. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke Bang Andi Sindulingga dulu ya Bang. Bang Andi, tim Anies Baswedan ini melihat ada unsur politis dalam rencana PSSI merenovasi JIS. Dari mana Anda melihatnya? Gini, kalau kita lihat ya, respon Surya Chandra, respon Sudirman Said, itu karena percakapannya sudah sangat luar biasa di ruang publik. Yang disampaikan pertama oleh Menpora bahwa stadion ini diperintahkan oleh Pak Presiden untuk direnovasi karena agar sesuai standar. Jadi ada dua kata di situ. Yang pertama renovasi, yang kedua adalah supaya memenuhi standar. Tahu nggak arti kata renovasi itu? Renovasi itu artinya sesuatu yang hancur dibangun kembali itu, atau sesuatu yang sudah ada dihancurkan kemudian dibangun kembali. Nah itu kata itu kemudian memunculkan spekulasi. Justru bukan di kelompok-kelompoknya Anies Baswedan kalau kita lihat percakapan baik di ruang publik maupun di sosial media. Tapi kan itu kemudian diambil jadi bahan bakar politik oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Anies Baswedan yang selama ini ngeritik ada semua tuh. Artinya Anda menilai ada penggunaan kata yang tidak tepat hingga menimbulkan unsur politis. Coba kalau saya mau tanya, yang mau direnovasi apanya? Oke. Saya tanya, misalnya gini ya, pertama, yang mau direnovasi soal akses masuk contohnya, Bang Andi. Nah, sekarang saya mau tanya, dari akses berapa pintu masuk, mau jadi berapa pintu masuk? Coba yang bersangkutan saya mau tanya, tahu nggak dia akses pintu masuk di JIS itu ada berapa? Oke. Akses pintu masuk itu saya kasih tahu ya, ada dua akses pintu masuk. Akses pintu masuk yang pertama dari luar area stadion masuk ke dalam area stadion. Itu ada 4 pintu masuk. Ram Barat, Ram Timur, Utara, dan Selatan. Anda boleh lihat betapa besarnya itu. Kompas, Anda datang ke sana, boleh kirim orang, lihat betapa besarnya itu. Satu. Yang kedua, akses masuk dari konkors, dari situ kemudian orang berkumpul di konkors, kemudian masuk ke dalam arena stadion itu, ke tribun. Itu 136 pintu di luar pintu. Oke, Bang Andi. Pertanyaannya muncul, yang mau direnovasi apanya? Jadi berapa? Itu satu. Yang kedua, soal parkir. Sekarang bandingkan berapa jumlah kapasitas parkir JIS dengan stadion-stadion yang sudah ada yang 6 itu. Jalak Harupat, Oke, Bang Andi. Tahan dulu Bang Andi sebentar, sambil kita perbaiki sambungan koneksi audionya. Kita ke Bang Yandri dulu. Bang Yandri, kalau Anda melihatnya, benar nggak sih ada unsur politis di sini? Ya, saya kira itu terlalu jauh lah ya. Jadi jangan karena menghadapi pemilu 2024 semua dikaitkan dengan politik. Saya kira ini tidak sehat. Kita kan sudah gagal di U20. Nah ini kan hebatnya Bang Erick Thohir, bisa membangun kepercayaan lagi ke FIFA untuk Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, dalam rangka tuan rumah itu tentu banyak persiapan. Nah, yang menyelenggarakan kan standar FIFA, bukan standarnya Pak Anies, bukan standarnya Pak Erick Thohir, bukan standarnya PJ Gubernur DKI, bukan. Jadi saya kira terlalu jauh lah kalau ini dibawa perbincangan ke politik, apalagi mau mendeskripsikan Anies. Saya kira tidak ya. Jadi mari kita, ini agenda bangsa kita, tidak perlu ditarik kemana-mana, dan bukan hanya JIS yang direnovasi atau yang diperbaiki atau istilah apalah namanya ya. Artinya ingin. Jadi tidak ada maksud khususnya dengan kata renovasi tadi? Gini Mas, maksud saya kan bukan hanya JIS yang dipersiapkan. Nanti kalau JIS tidak dipersiapkan, ketika ada event Piala U17 itu, Piala Dunia U17 itu, JIS nanti nggak dipakai gara-gara tidak diperbaiki, malah tambah ribut lagi nanti. Kenapa stadion baru JIS nggak dipakai, itu lama bahkan digoreng-goreng lagi nanti. Nah oleh karena itu saya kira ini perlu kita menurunkan tensi lah ya, sesama anak bangsa. Kita ya berprasangka baik saja lah. Kalau persoalan pemilu kan ada rakyat nanti yang akan
menentukan pilihan di tahun 2024. Jadi saya kira mari kita hargai kerja keras Ketua Umum PSSI yang sudah membangun kepercayaan penuh dari FIFA yang sebelumnya kita gagal di U20 bisa kembali kepercayaan FIFA itu datang. Gitu. Bang Yandri, tapi kan usul renovasi ini kan muncul dari Ketua PSSI yang juga digadang-gadang jadi bacawa pres, Pak Erick Thohir. Iya itu kan dua sisi yang berbeda, Mas. Ya kan? Pernah nggak Bang Erick Thohir mengaitkan bola dengan sebagai cawapres? Nggak pernah kan? Atau pernah nggak dia menunggangi isu PSI dengan untuk dia sebagai cawapres? Nggak pernah. Jadi kami dari PAN tidak pernah melihat tunggangan itu ke arah politik. Nah oleh karena itu kita sama anak bangsa hilangkan suuzon. Kita kompak dulu lah ya kan pemilu tahun 2024 14 Februari. Sementara perhelatan Piala Dunia U17 itu kan penting juga buat bangsa kita gitu loh. Kapan lagi kita menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, dalam rangka Piala Dunia sekali lagi tentu Ketua Umum PSSI dan perangkatnya berkomunikasi dengan FIFA. Mana saja stadion yang mau dipakai dengan standar. Karena yang main itu bukan orang Indonesia, Mas. Ya, yang main itu ya orang yang menentukan standarnya adalah FIFA sendiri ya, Bang Yandri. Iya, jadi jangan terlalu jauh lah. Bang Yandri, terima kasih. Bang Yandri, kita ke Bang Andi. Bang Andi, kalau kata Ketua PSSI juga, kita menamakannya Ketua PSSI Erick Thohir. Kita masih dalam sorotan FIFA terkait kasus Kanjuruhan, bahkan gagalnya U20 di sini. Bagaimana? Ini tidak ada unsur politis, katanya. Saya bicara PSSI ya. PSSI pernah mengatakan JIS itu tidak sesuai dengan standar FIFA. Saya nggak bicara pengurus ya, saya bicara PSSI ya. Karena kalau kita mau menghargai lembaga itu. Ya. Kemudian setelah diverifikasi, PSSI juga yang mengatakan JIS sudah standar FIFA. Anda boleh cek itu, termasuk di kompas.com ada itu. Yang bicaranya adalah M. Yunus, sekretarisnya itu yang bicara itu. Nah hari ini PSSI bilang tidak sesuai standar FIFA. Sekarang pertanyaannya, ada keterangan yang berbeda-beda dari PSSI. Yang benar yang mana? Enggak. Kalau mau dibenarkan bagus juga kan. Kalau JIS itu mau diperbaiki lebih baik kan bagus juga. Kan senang juga. Sebentar dulu. Saya mau jelaskan dulu. Tadi Anda mengatakan bahwa yang paling otoritatif mengatakan itu standar FIFA atau tidak adalah FIFA. Maka biarkan FIFA yang bicara. PSSI kasih saja stadion itu kepada FIFA. Kemudian FIFA mengirim tim delegasi untuk verifikasi untuk kompetisi. Dan kalau FIFA yang mengatakan ini harus diganti, Oke, Bang Andi, tahan dulu Bang Andi. Kita tanya ke Bang Yandri. Bang Yandri, bukan PSSI yang menentukan standar FIFA, yang menentukan adalah FIFA. Bahkan JIS ini sebenarnya konsultannya juga yang bangun Tottenham Hotspur Stadium, juga membangun stadion di Qatar itu. Bagaimana tanggapan Bang Yandri? Ya kan kita tetap ikut, kalau saya memang kurang paham ya, tapi menurut saya tentu dibenarin atau sekali lagi kan bukan JIS saja yang dibenarin. Itu juga kesyukuran buat kami sih, bagi saya sih orang PAN, syukurlah kalau ada stadion yang dibenarin atau diperbaiki, apalagi itu mengarah kepada untuk pelayanan kepada tamu-tamu kita dari berbagai negara yang ikut akan Piala Dunia U17, ya nggak ada masalah. Apa yang mau diributi sebenarnya? Kan nggak ada masalah. Yang ribut ini karena terlalu mengaitkan dengan politik kan. Nah sementara menurut saya Erick Thohir ini nggak pernah mengaitkan dengan politik, karena yang direnov itu bukan hanya JIS saja, yang lain juga direnov gitu, diperbaiki gitu. Kecuali kalau misalkan yang lain tidak diperbaiki, hanya JIS yang diperbaiki, ya itu mungkin. Ya kan ini apa sih yang mau ributin? Nggak ada. Inilah saya kira kita kurang dewasa lah menurut saya. Masalah bola mau ditarik terlalu jauh dengan politik, saya kira nggak setuju saya. Jadi mari kita sambut Piala Dunia U17 ini dengan kegembiraan, dengan persatuan, kekompakan. Kalau perbaikan kan nggak ada masalah, itu apa yang diperbaikan bisa diaudit juga nanti perbaikan benar enggak gitu loh, dan itu kan milik bangsa kita gitu loh. Jadi apa yang mau diributi, saya kira nggak perlu. Bang Yandri, tidak perlu diributi, jadi tidak hanya JIS juga yang direnovasi oleh pemerintah. Artinya politisnya dari mana Bang Andi? Sekarang dari tadi saya ngomong, ada nggak saya bicara politik? Bahkan kata politik aja tidak ada saya ucapkan. Saya bicara teknis. Saya tanya kalau mau direnovasi yang direnovasi. Tadi kan Anda mengatakan untuk mendiskreditkan baca pres Anies Baswedan. Saya tidak ucapkan itu. Coba Anda cek lagi. Saya nggak ada ucapkan itu. Yang mengucapkan itu adalah pendukung Anies Baswedan yang
lain tuh, Hmm, Surya Chandra. oke. Saya menjelaskan kenapa mereka mengatakan begitu, itu satu. Yang kedua, kalau nggak ada sesuatu yang ramai, saya yakin kita juga nggak diskusi di Kompas hari ini. Itu karena ada percakapan, tidak ada aset kalau tidak ada apinya. Itu problemnya. Kalau dibilang jangan baper, justru ya kalau jangan baper itu memang bisa ada yang baper ini kita mau bicara baper. Kita mau bicara tenis. Ya, JIS itu mau mau direnovasi apanya? Bang Andi, tapi kan ini waktu tinggal 4 bulan lagi dan kita berharap setelah gagal U20 Piala Dunia di sini, U17 diberikan tanggung jawab oleh FIFA, tentunya kita sama-sama berharap mengesampingkan politik di sini dan menyelenggarakan event besar ini dengan sukses juga, bisa terselenggara juga di JIS dan Sekarang saya mau tanya kebutuhannya lagi, juga terpenuhi di sana. sekarang saya mau tanya lagi, ya, Anda nggak usah cerita politik dulu kalau dalam konteks ini. Saya mau katakan begini lagi, misalnya yang membuat keributan, publik ribut, yang pro dan yang kontra, bahkan para pengamat sepak bola jangan Anda lihat bahwa pendukung dan tidak ini. Saya sebut aja namanya, salah satunya misalnya Tommy Welly, Bung Toel. Anda bisa ragukan kredibilitas beliau sebagai penggiat dunia sepak Oke, bola itu. Bang Andi sebentar, kita akan perbaiki koneksi audionya Bang Andi dulu, tapi kita ke Bang Yandri dulu. Bang Yandri, Saya sebentar. Saya biar jelas ini jangan dikatakan kata-kata beliau. Mereka sendiri mempermasalahkan atas dasar apa yang namanya Menteri PUPR menjustifikasi bahwa rumput JIS ini tidak sesuai dengan standar dan membawa kontraktor Bang rumput. Andi tahan dulu, kita akan perbaiki koneksi audionya dulu dengan Bang Andi, tapi kita oper ke Bang Yandri dulu. Bang Yandri, Ya, Yandri, siap. setelah dipantau juga oleh Pak Erick Thohir, juga Kementerian PUPR juga memantau kondisi di sana, fokusnya benar ini tidak ada unsur politis, jadi memang JIS hanya dipersiapkan untuk bisa event besar seperti World Cup U17 saja kan? Iya, saya kira kita berprasangkanya ke sana saja gitu. Jadi jangan sampai nanti saya ulangi lagi nih, Mas ya. Kalau misalkan tidak diperbaiki rumputnya, tiba-tiba kata FIFA nanti ini nggak layak dipakai misalkan. Nanti tambah ribut lagi, nanti yang disalahkan Erick Thohir lagi. Tapi apa tidak menunggu pernyataan FIFA dulu? Tim teknis FIFA yang ke sana lalu bisa memastikan itu sudah standar FIFA atau belum? Setahu saya itu kalau Bang Erick Thohir waktu jumpa pers itu yang mengatakan standar itu ya FIFA. Jadi kita percaya dengan Erick Thohir karena namanya apa gitu loh. Dan persiapan itu kan nggak bisa tiba-tiba, Mas. Jadi perlu ada waktu. Dan kita jangan sampai juga lagi gagal, Baik, U20 udah gagal, U17 gagal lagi dari sisi persiapan. Jadi saya kira kita berprasangka baik saja lah, nggak usah terlalu neko-neko ya. menurut saya. Mm-mm. Dan bagus juga kan kalau dibenarin rumputnya bagus, kan nanti kan untuk anak bangsa juga, gitu, ya. Dan kita bisa menjadi kebanggaan kita juga kalau Stadion JIS itu dipakai untuk Piala Dunia atau event besar yang lain. Sehingga nanti gorengan nggak terlalu berkepanjangan lagi. Nanti kalau misalnya nggak dipakai Piala U17, nah digoreng lagi. Ini ada politiknya lagi, kan capek kita begini. Iya, Nah, maksud saya mari kita bersatu oke. padu, kita sambut dengan kegembiraan. Ya, kita berprasangka baik terhadap semua persiapan. Ini kita percayakan memang otoritasnya ada di PSSI untuk mempersiapkan Oke, segala sesuatu sehingga nanti FIFA itu mengatakan bahwa benar-benar Indonesia siap untuk menjadi tuan rumah. Saya kira itu baik. saja. Terlalu Hmm. rumit menurut saya sih. Bang Andi, singkat saja, ini kan kita masih dalam sorotan FIFA juga terkait kanjuruhan, gagalnya U20. Waktu menuju Piala Dunia U17 juga tidak lama lagi, sekitar 4 bulan. Jangan sampai tidak jadi lagi atau tidak berhasil kita melaksanakan U17 ataupun partainya diselenggarakan di Jakarta. Salah satunya adalah JIS yang juga jadi kebanggaan kita bersama. Bagaimana Bang Andi? Apa yang terjadi soal terakhir Kanjuruhan itu kesalahan PSSI itu bagian dari introspeksi PSSI itu. PSSI ini kalau Anda mau jauhkan dari relasi politik itu naif itu. Semua penggiat sepak bola tahu itu hubungan antara PSSI kekentalannya dengan politik sepanjang sejarahnya. Itu kalau orang nggak mau bicara itu justru mau menutupi kebenaran itu. Itu satu. Yang kedua, percayalah pelaksanaan U17 itu saya yakin akan terlaksana di Indonesia. Nah, yang saya justru tuntut adalah bagaimana PSSI
di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir yang katanya tidak mau masuk dalam dunia politik, tidak menjadikan olahraga sepak bola sebagai panggung politik, maka kita dorong supaya Piala Dunia usia 70 itu tim nasional Indonesia menjadi kebanggaan dan setidak-tidaknya bisa masuk 8 besar. Karena begini Mas, saya kasih tahu, penonton Piala Dunia usia 17 ini nggak akan banyak. Oke. Yang akan banyak itu kalau tim Indonesia main, penontonnya, supporternya dari Indonesia akan banyak. Dan itu kebanggaan kita. Ya, tapi kan kita tetap saja memastikan unsur keamanan terjamin. Bagaimana kesiapan PSSI untuk membangun anak-anak ini bisa menjadi kesebelasan yang bertanding di Piala Dunia nanti dan membanggakan kita semua. Itu jauh lebih produktif dijadikan diskursus publik daripada seperti Menteri PUPR itu menilai rumput JIS. Pertama tidak punya kompetensi, yang kedua tidak punya otoritas. Baik, Bang Andi, kita sama-sama berharap ya Bang Andi ya. Itu didramatisasi. Ya. Bagaimana kita mau Baik, katakan kita itu juga tidak berharap berdoa, bagaimana gitu. U17 sukses nantinya, JIS juga bisa dipakai Yang penting untuk partai-partai besar baik. di Indonesia dan juga partai internasional atau event besar. Terima kasih ya. Bang Andi Sindulingga, juru bicara Baca Pres Anies Baswedan, dan Yandri Susanto, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Terima kasih Bang. Terima kasih.